sebaiknya kita sebagai umat Islam, karena ucapan salam itu adalah berkaitan dengan doa. Atau apabila ada orang lain yang berbeda dengan agama kita, pada saat dia mengucapkan salam kepada kita, ya kita menjawabnya cuman alaika saja. Misalnya dia mengucapkan assalamualaikum, kita menjawabkan alaika. Karena ketika itu tidak ada kandungan doa. Yang nggak boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang akidahnya berbeda, Pak. Itu salah satunya ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang yang memang berbeda dengan kita, ya kita jangan mengucapkan salam. Kita hanya boleh ucapan salam ini dengan orang-orang yang seiman dan seakida. Bagaimana tentang ucapan-ucapan yang selama ini kan sudah banyak sekali ya berkaitan dengan dunia sekarang itu. Ya kita tetap berpegang teguh kepada ajaran kita yang jelas. Apabila kita berada di lingkungan orang-orang yang memang tidak satu akidah, ya kita tidak perlu untuk mengucapkan salam yang demikian. Tapi ucapkan dengan tadi, selamat sore, ya kan, selamat pagi, ya kan. Itu hanya waktu-waktu yang memang untuk mereka. Ya, kalau yang berkaitan dengan masalah ucapan salam dengan apa yang mereka ucapkan itu sebatas hanya dalam sebuah kerangka, karena ini merupakan sebuah negara yang berkebinekaan, ya kan, dan ucapan-ucapan itu ya kemudian jangan sampai menjadi sebuah niat di dalam hati, karena memang ucapan-ucapan seperti itu sesuatu yang tidak niat sampai di dalam hati itu pun tidak akan merusak akidah. Sama seperti orang yang sholat, kalau kita nggak niat, kira-kira sholat kita diterima nggak? Tidak, ya. Gitu saja, Pak, ya. Tapi mereka melakukan itu sebab sebagai kepala wilayah, dan mereka juga punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Tapi sebagai orang Islam, ya, itu tidak menjadi sebuah ajaran di dalam hatinya. Seperti misalnya kita belajar Injil, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, tapi kan hanya untuk mengetahui, bukan sebagai sebuah amalan, gitu Pak, ya. Misalnya dalam ilmu perbandingan agama, bahkan kitab-kitab yang lain itu pun dipelajarin, tapi hanya untuk melihat kebenarannya di mana, gitu lah. Nah, sebagai kepala wilayah, ya mereka memiliki kewajiban untuk melindungi warga negara. Kalau mereka adalah orang Islam, jangan kemudian itu menjadi sebuah niat, tapi hanya sebatas dia orang-orang yang punya tanggung jawab untuk memberikan perlakuan hak yang sama di hadapan mereka. Saya kira itu, Pak, ya.